Bubur sumsum dimakan bertiga. Assalamualaikum pemirsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ilaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, nafa'ana bi ulumihim. Yang terhormat seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dari Sabang sampai Merauke. Wabil khusus keluarga besar Nahdlatul Ulama PAC Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Puji syukur mari kita hadiahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas izinnya, berkat nikmat sehat dan lahir batinnya kita semua dapat kembali bermuajahah, bertemu, bersilaturahim dalam kegiatan Ikromah Fatayat Nahdlatul Ulama Lampung Timur. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada beliau Nabi besar Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang insya Allah kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, mohon izin saya Lutfiatul Mar'ah mewakili Forda Fatayat Nahdlatul Ulama PAC Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini diberikan kesempatan untuk memberikan satu kata, beberapa kalimat yang mudah-mudahan mendatangkan kemanfaatan bagi kita semua, yakni dengan tema jujur tidak akan hancur. Pemirsa yang berbahagia, sebenarnya modal kehidupan kita adalah jujur. Asyhadu ma'allah, jujur bersama Allah. Asyhadu ma'a Rasulillah, jujur bersama Rasul. Asyhadu ma'an nas, jujur bersama diri sendiri. Asyhadu ma'an nas, jujur bersama sesama manusia. Sesungguhnya modal kejujuran mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekarang zaman nu banyak orang tidak percaya ketika melakukan jujur, menurutnya tidak ada artinya. Ketika berkata jujur, justru malah tidak percaya diri. Ketika bermain-main, membohongi orang, menipu orang, justru dalam keadaan sulit malah dinyatakan jujur. Sekarang bulan puasa, bulan biasa saja ketika kita melakukan kejujuran, Allah memberikan pahala yang begitu banyak. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang sangat mulia, bulan yang begitu banyak nikmatnya. Setiap perbuatan baik, dan setiap perbuatan baik akan dilimpah gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti syairnya Bang Haji Roma Irama. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena zaman ini sudah edan, jujur tidak makan. Zaman yang edan kita jangan jadi setan. Siapa meninggalkan yang haram karena takut kepada Tuhan,
pasti nantinya akan digantikan, rizki yang halal dan digandakan, insya Allah. Ingat, jujur adalah ketenangan diri kita. Jujur adalah obat jiwa kita. Kalau kita tidak jujur, ya na'udzubillah ya, kehidupan tidak akan tenang, kehidupan tidak akan tentram. Justru kita akan dihantui oleh perasaan-perasaan gelisah. Seperti contoh kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau Ka'ab bin Malik. Beliau adalah salah satu sahabat yang terkenal akan kejujurannya. Bahkan dalam situasi sesulit apapun, beliau tetap berkata jujur. Peristiwa ini dimulai pada saat Rasulullah dan para sahabat melaksanakan perang di Tabuk. Pada saat itu, Rasulullah SAW dan para sahabat berangkat menuju tempat perang. Pada hari Kamis, Ka'ab bin Malik ini justru menunda keberangkatannya untuk membeli peralatan yang belum ia dapatkan, yakni sebuah baju dan pedang. Dia terus pergi ke pasar. Keesokan harinya dia ke pasar mencari peralatan yang ia cari. Hal itu terulang sampai 4 kali. Namun tidak ditemukan oleh Ka'ab lagi-lagi. Sehingga Ka'ab tertinggal oleh rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa lagi menyusulnya. Hal ini membuat Ka'ab sedih. Dia mulai resah, gelisah, menyesali perbuatan yang ia lakukan. Hanya karena 2 barang, dia sampai lalai akan tugas yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiba di tempat perang, Rasulullah mencari-cari Ka'ab dan bertanya pada para sahabat yang lain, "Adakah kalian yang melihat Ka'ab?" Lalu para sahabat menggelengkan kepala dan menjawab, "Kami tidak melihatnya, wahai Rasulullah." Setelah peperangan selesai, Rasulullah dan para sahabat pulang ke rumah. Dan sesampai di rumah, Rasulullah mengutus sahabat untuk memanggil Ka'ab bin Malik. Rasulullah bertanya kepada Ka'ab, "Mengapa engkau tidak ada di waktu perang? Bukankah engkau telah memiliki peralatan perang, memiliki kuda perang?" Si Ka'ab ini menundukkan kepala dan menyesali dalam-dalam, lalu menjawab, "Benar ya Rasulullah, aku telah lalai akan tugasmu. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah lalu berkata, "Jika engkau sungguh menyesali perbuatanmu, maka menyendirilah untuk beberapa waktu, sampai aku mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu, Ka'ab pun pulang ke rumah dengan letih, dengan gelisah, dengan lesuh, dengan sedih. Rasulullah juga meminta kepada para sahabat untuk tidak berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Lebih dari 40 hari, Ka'ab menyendiri di depan Ka'bah. Dia terus melaksanakan ibadah tidak ada henti-hentinya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tepat pada hari ke-50, Rasul mengutus seorang sahabat untuk mendatangi Ka'ab bin Malik dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah memintaku memberimu kabar bahwa taubatmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Perasaan Ka'ab bin Malik ini merasa lega, langsung menyeruak, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berjanji pada sejak saat itu untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga lalai akan tugas yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, kita dapat ambil, pemirsa yang berbahagia, bahwa apapun situasinya, apapun kondisinya, ketika kita memang tidak bisa melakukannya atau mengecewakan orang terdekat kita dengan kepercayaan yang mereka miliki untuk kita, maka kita harus berkata jujur. Ketika kita bersikap tidak jujur, justru itu akan memberikan
perasaan gelisah, tidak tenang dalam diri kita. Akan menimbulkan menyiksa batin, bertahan dan menjadi penyakit hati yang akan merugikan diri sendiri. Pemirsa yang berbahagia, kejujuran adalah fitrah. Nabi Muhammad SAW, jangankan beliau sudah menjadi nabi, sebelum menjadi nabi pun beliau sudah menjadi orang yang jujur. Artinya, semasa 40 tahun dari lahir besar di Mekah, beliau sudah terkenal menjadi orang yang jujur dan amanah. Bahkan ketika Allah menurunkan wahyu, apa sabda Rasulullah SAW? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Salah satu menyempurnakan akhlak manusia yaitu apa? Dengan jujur. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang rasul. Itu tidak, oh alah, kok tidak sih? Bahkan ketika Allah menurunkan wahyu, apa sabda Rasulullah SAW? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Salah satu menyempurnakan akhlak mulia manusia yaitu dengan apa? Dengan jujur. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang rasul. Itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Salah satunya apa? Akhlak manusia itu terkait bukan hanya soal sikap dan adab, tapi ada pola kejujuran. Seperti contoh, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi seorang rasul sudah mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya jujur dan terpercaya. Pemirsa yang berbahagia, kejujuran adalah fitrah. Bagi manusia, tidak ada satu orang pun yang ingin dibohongi. Walaupun dia adalah seorang pembohong, pasti dia tidak ingin dikhianati ataupun disakiti. Karenanya, setiap orang butuh kejujuran. Tidak ada seorang istri yang merasa bahagia didampingi oleh seorang suami pembohong. Tidak ada seorang suami yang merasa bahagia didampingi oleh seorang istri penipu. Bahkan sebuah perusahaan tidak ada kejujuran di dalamnya, pasti tidak akan bertahan lama. Di sisi lain Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman pasti jujur. Lalu Allah perintahkan, ittaqullah, kalau kalian tidak bersama orang-orang yang jujur. Karenanya pada ayat berikutnya Allah berfirman, wakunu ma'asyadiqin, dan bergabunglah kamu bersama orang-orang yang jujur. Dengan jujur, seseorang akan merasa tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membekali Rasulullah SAW dengan istana yang megah, dengan kekuatan, dengan senjata yang canggih. Tidak, tapi Allah hanya membekali Rasulullah SAW dengan satu sifat yang dengannya diterima, selain dibawa, dipercaya, karena Nabi adalah seorang yang jujur. Pemirsa yang berbahagia, kata orang kafir Mekah ketika Nabi Muhammad SAW memastikan bahwa, apa kalian masih percaya kepadaku? Semua berkata apa? Ma jarobna alaika kadziban. Kami tidak mendengar Muhammad engkau berdusta. Subhanallah. Pemirsa yang berbahagia, begitulah kejujuran menjadi penting. Salah satu sifat terbaik yang harus dimiliki oleh setiap manusia adalah menciptakan kebersamaan, sehingga tidak terjadi perselisihan antara sesama, seperti dikisahkan dalam peletakan Hajar Aswad. Harmonisasi, satukan perbedaan untuk kebersamaan. Pemirsa yang berbahagia,
Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan berawal dari sifat yang jujur, kita mampu menerapkan dalam diri kita, terlebih dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi amal yang baik untuk saya dan pemirsa sekalian. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.